Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pernyataan bersyarat statement if, else, and pada MATLAB. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, conditional statement atau pernyataan bersyarat adalah perintah yang digunakan untuk melakukan eksekusi beberapa perintah dengan menyesuaikan variabel dengan syarat terhadap masing-masing perintah sehingga perintah-perintah dapat dilewati atau dieksekusi. Nah, dari kita lihat saja di sini namanya adalah pernyataan bersyarat. Jadi kita menggunakan syarat untuk menjalankan suatu perintah. Itu bahasa lebih jelasnya. Nah, kita lihat. Nah, ini saya sebelumnya di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan buku apa yang saya gunakan. Silahkan lihat di link deskripsi saya video ini. Nah, kita lihat di halaman 75 ada 3 bentuk pernyataan bersyarat. Ada if, kondisi, lalu command atau perintah yang dijalankan jika kondisi dipenuhi, lalu and. Bisa juga, ini bentuk yang lain, bisa if, else, and. If, kondisi, lalu dijalankan perintah, else atau lainnya, dijalankan jika kondisi tidak dipenuhi, kondisi yang ini tidak terpenuhi, lalu and. Bisa juga bentuk yang lain, if, else, if, else, if, else, if, else, and. Nah, ini kita akan lihat bentuk ketiga bentuk ini dengan berbagai programnya dan berbagai contohnya. Kita akan lihat. Mari kita lihat satu-satu ya. Di sini saya sudah buka MATLAB. Ini MATLAB-nya. Kita bekerja lewat editor. Oke, ini sudah muncul. Saya cukup tampilkan command window dan editor. Nah, kita lihat untuk yang pertama. Ini flowchart untuk statement if and. Nah, kita lihat flowchart-nya. Ini if statement kalau benar atau true, maka kita jalankan suatu perintah. Namun jika salah, maka kita langsung tidak mengikuti perintah yang ada di sini. Kita langsung ke perintah berikutnya, tergantung pada program. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kita lihat. Ini contoh. Buatlah program untuk menghitung biaya mencetak kertas dengan harga Rp100 per kertas dan akan mendapatkan harga khusus Rp80 per kertas saat mencetak lebih dari 10 kertas. Nah, kita akan buat program ini. Coba kita buat. Oke. Nah, kita lihat di sini programnya CLC clear all. Nah, ini kita mungkin beri nama, terserah ya mau pakai komentar atau mau tampilkan program itu juga buat nama programnya. Ini saya tulis program, ini hanya komentar ya. Program bukan program ya, tapi contoh program statement if and. Oke, sekarang kita lihat perintahnya adalah buatlah program untuk menghitung biaya mencetak kertas dengan harga Rp100 per kertas dan akan mendapat harga khusus. Nah, ini kita bisa minta input, misalkan ada variabel jumlah kertas, kita misalkan A, itu sama dengan input, kita minta orang untuk menginput jumlah kertasnya, biaya mencetak kertas dengan harga jumlah cetakan kertas ya, atau jumlah kertas yang dicetak. Jumlah kertas yang akan dicetak ya. Ini lalu kita titik koma, lalu kita harga normalnya itu adalah harga normal atau harga, kita bisa tulis B itu sama dengan 100. Oke, saya tulis ya. Ini komentar. B adalah harga
per kertas, harga cetak per kertas. Per kertas. Lalu saya tulis harga cetak per kertas, lalu saya tulis B ini sama dengan 100. Oke, sekarang kita ada fungsi if kan di sini. Kalau if ada syarat ya, syarat khususnya itu kalau lebih dari 10 kertas. If A itu lebih dari 10 kertas, maka kita B-nya itu harga cetak per kertas itu menjadi 80. Nah, baru kita N. Lalu harga total harganya, misalkan ini saya kasih komentar di sini, C adalah total harga. Berarti saya tulis ini C sama dengan B kali A. Baru saya terserah mau pakai F'F atau dis. F'F, harga yang harus dibayar adalah ini sorry ya, F'F ini ya persen G ya, lalu variabelnya C. Oke, kita run dan otomatis akan tersave. Kita save, tulis di sini. Oh ya, saya simpan di dokumen saja di MATLAB. Kita tulis latihan if 1. Change folder. Oke, jumlah kertas ya. Kita coba dulu yang di bawah 10, misalkan 5. Harga yang harus dibayar adalah 500, benar tidak? Nah, ketika kita 5, berarti kan dia tidak akan menjalankan perintah ini. Ya, kita lihat yang ini ya, flowchart yang ini. Nah, ketika ada statement ini, if, oh ini A-nya lebih di sini kan statementnya A lebih besar dari 10. Tidak benar kan di sini, berarti dia false. Berarti dia langsung ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya adalah C sama dengan B kali A. B yang sebelumnya itu dikalikan dengan A. Bisa paham adik-adik? Oke, sekarang kita coba running lagi. Kita running lagi, misalkan jumlah kertasnya adalah 20. Nah, harga yang harus dibayar itu, nah dia sudah kena yang ini. Berarti lihat, flowchartnya, berarti A, ketika A lebih besar dari 10, true, berarti dia jalankan yang ini. B 80. Nah, B semula yang 100 itu sudah tidak terpakai lagi. Dia sudah mau diganti dengan nilai B sama dengan 80. Bisa paham adik-adik? Nah, lalu kita lanjutkan N, berarti statement selanjutnya mengikuti nilai B yang ini. Berarti B yang ini adalah B 80. 80 dikalikan dengan 20 itu adalah 1600. Bagaimana adik-adik bisa paham tentang flowchart statement if N? Itu untuk statement if N. Oke, kita lanjut lagi. Nanti untuk pahamnya silakan nanti saya akan beri tugas. Tapi sekarang kita lanjut untuk penjelasan berikutnya. Ya, ini ada. Ini sudah ya. Sekarang kita lihat yang berikut. Ada flowchart statement if, else, and. Nah, ini lihat if. Nah tadi itu kalau if and berarti hanya ada dua pilihan ya. Lebih besar 80 atau lebih besar 10 atau lebih kecil dari 10. Nah, sekarang yang ini statement if, else, and. Nah, ini kita statement if. Lihat, ini misalkan ini if, kalau true berarti ada perintah. Ada perintahnya apa, lalu and sama yang tadi. Kalau false, ada perintahnya. Kalau tadi kan false, dia langsung ke perintah selanjutnya. Tapi kalau yang ini false, ada perintah yang lain.
Nah, itu nanti adik-adik silakan lihat di program. Kita lihat di contoh berikutnya untuk menjelaskan statement if else and-nya. Nah, ini misalkan, buatlah program untuk menghitung biaya. Ini sama ya, tapi kita tidak menggunakan, soalnya sama dengan if and, tapi kita menggunakan logika statement if else and. Nah, itu seperti apa? Nah, ini kita tambah dulu, tambah editor baru, buka new editor ya, CLC, clear all. Nah, sekarang saya copy ya yang ini masih sama. Misalkan ini ya, ini masih sama. Nah, adik-adik lihat perbedaan penggunaan logika ini. Statement if and dan if else and. Nah, yang ini berarti saya langsung beri statementnya di sini. Tidak pakai yang tadi ya, B sama dengan, saya langsung if A lebih besar 10, maka B sama dengan B sama dengan berapa? B sama dengan 80. Else berarti selain itu B sama dengan 100. Lalu kita N. Nah, tadi adik-adik lihat ya, kalau yang if and, jangan lihat nilai apanya, tapi bisa lihat logikanya. Kalau yang tadi itu, and berarti sudah tidak, kalau salah statement itu, tidak terpenuhi, maka dia langsung ke perintah selanjutnya. Tapi kalau yang ini, kalau salah, dia ada perintahnya. Perintahnya minta B sama dengan 100. Lalu kita tulis, yang ini tetap sama ya. Yang ini sama. Ini lalu kita running. Nah, ini sama ya, ini perintah selanjutnya. Oke, kita lihat ke ini. Adik-adik silakan lihat di lihat di sini ya. Nah, adik-adik silakan lihat ini ya, if statement yang tadi ya, A besar 10. Kalau true atau benar, maka B sama dengan 80. Lalu N ke perintah selanjutnya. Kalau false, ini ada perintah lagi. Nah, perintahnya itu B sama dengan 100. Bisa juga adik-adik ini apa namanya? Kalau yang tadi if and, berarti kalau false dia langsung ke statement berikutnya. Oke, kita running dulu. Kita simpan dengan latihan if 2. Nah, ini jumlah kertas sama seperti tadi, misalkan 5, maka harga yang harus dibayar adalah 500. Karena ketika program ini dijalankan, ketika kita input A-nya 5, maka bukan dieksekusi ya, dicek di sini dulu syaratnya. Oh, terpenuhi tidak? Karena tidak terpenuhi, A tidak lebih besar dari 10, maka dia mengikuti yang else itu B-nya 100. Nah, program yang sama ini dengan logika yang sama ya. Jadi, intinya kalian paham dulu apa itu if else and. Nah, saya mau buat program lain lagi. Misalkan saya buat di sini new, masih yang menggunakan statement if else and. Saya edit dari sini ya. Karena kita mungkin sama-sama menggunakan if else and, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Tapi masih masuk akal. Makanya saya selalu bilang, dua orang programmer itu bisa saja outputnya sama, tapi programnya berbeda. Tergantung cara pandang ia terhadap kasus atau program yang ingin dibuat. Nah, misalkan saya bisa sama seperti yang contoh latihan if 1, saya buat ini B sama dengan 100. Misalkan ya, B sudah saya buat B sama dengan 100. Nah, ini B sama dengan 80. Else-nya B tetap 100. Itu juga boleh. Atau else-nya B itu tetap sama dengan B. Itu juga boleh. Karena B yang sebelumnya itu nilainya 100. Atau saya running dulu ya. Coba kalau kita running, misalkan ini saya save dulu, latihan if 22 ya. Nah, ini 5.
Oke, kalau saya running 20, nah ini jadinya 1600. Ini dia tetap baca B yang ini. Bisa juga ketika A-nya sama dengan, ini kita tidak buat B sebagai harga per cetak, kita langsung ke C. Ini boleh. Misalkan, karena permintaannya inputnya adalah jumlah kertas dan outputnya adalah harga yang harus dibayar. Jadi kita bisa tulis input, ini misalkan langsung C sama dengan 80 dikalikan dengan A. Bisa juga yang ini langsung C sama dengan, ini banyak berbagai contoh penggunaan dengan statement yang sama tapi dengan cara pikir yang berbeda. Tapi hasilnya sama, maksudnya inputan yang sama tapi outputnya juga sama tapi diisi dalam programnya berbeda. C-nya 100 kali A. Nah, ini kalau kita, nah ini berarti saya tidak perlu lagi yang ini. Yang ini saya tinggal taruhnya di sini. Oke, saya running dulu. Nah, misalkan jumlah kertasnya 5, benarkan 500. Saya running lagi, misalkan 20, nah 1600. Lihat, perhatikan baik-baik adik-adik. Inputannya sama, jumlah kertas yang akan dicetak. Outputnya juga sama, tapi lihat programnya berbeda, padahal menggunakan statement if else and yang sama. Jadi itu tergantung sudut pandang adik-adik. Makanya saya yakin bahwa dua orang yang seperti yang tadi saya bilang, dua orang programmer itu dengan rumus yang dengan statement yang sama tapi bisa saja isi dalam programnya itu berbeda tuh, seperti ini maksudnya ya. Cara pandangnya terhadap programnya. Tapi tetap menghasilkan inputan dan output yang sama. Nah, bisa saja ini diperbaharui. Misalkan kalau kita lihat yang ini ya, ini masih tetap statement if else and. Saya pakai contoh yang latihan 2 yang pertama itu. Ya, bisa saja saya tambah f print f harga, atau bisa saya perjelas karena jumlah kertas yang dicetak lebih dari 10, maka harga per kertas adalah Rp80. Misalkan ya, ini saya taruh di ini fprint f yang ini saya taruh di sini. Ya, ini terserah mau ini atau yang ini, yang else fprint f, karena jumlah kertas yang dicetak kurang dari 10, maka harga per kertas adalah 100. Itu juga boleh. Coba ya, kita ya ini kita buat perjelas programnya ya. Jumlah kertas misalkan 5, dan ini karena jumlah kertas yang dicetak kurang dari 10, maka harga per kertas adalah Rp100. Oh ini, karena ini fprint f, kita jangan lupa slash n-nya untuk buka baris baru. Slash n. Coba kalau ini running 20, karena jumlah kertas yang dicetak lebih dari 10, maka harga per kertas adalah Rp80. Itu terserah adik-adik ya. Jadi ini contoh untuk flowchart statement bukan flowchart, tapi penjelasan program menggunakan statement if else and. Nah, kita lihat yang berikut. Ya, ini statement if else and. Ini ada. Kita lihat di flowchartnya. If kalau statementnya benar, maka akan diperintahnya, ini ada perintahnya.
Kalau salah, dia bukan perkecil ya, tapi ada syarat lain lagi. Oh, kalau syarat ini apa? Lalu kalau benar, dia jalankan perintah. Kalau salah, ada perintah lain lagi. Nah, kita lihat program berikut. Nah, kalau tadi itu kan sebelumnya if and dan if else and itu ada dua pilihan. Tapi kalau yang ini kalau lebih dari dua pilihan. Jadi kita gunakan if else and. Nah, buatlah program untuk menghitung biaya mencetak kertas dengan harga 100 rupiah per kertas dan akan mendapatkan harga khusus 80 rupiah per kertas saat mencetak lebih dari 10 kertas dan 50 rupiah per kertas saat mencetak lebih dari 50 kertas. Nah, ini berarti ada berapa pilihan? Ada 3 pilihan, sudah lebih dari 2 pilihan. Berarti kita gunakan if, else, if, else, and. Nah, itu seperti apa? Kita lihat. Ini CLC, clear all. Nah, ini mungkin yang ini masih sama. Inputannya masih sama. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Ini kan tadi ada beberapa banyak pilihan kan? Mau langsung ke harga atau mau per harga dulu, baru kita mau kita per harga atau langsung ke harga total. Itu terserah adik-adik. Tergantung permintaan dari program. Oke. Boleh kita pakai yang ini. Kita pakai langsung yang ini ya, C. Nah, ini misalkan ini A lebih besar dari 10, berarti C-nya 80. Nah, kalau itu berarti sekarang kita lebih dahulukan yang paling ini dulu, lebih besar dari 50. 50 dikenai C-nya adalah 50 kali A. Else if, lalu else di berikut, else if A lebih besar dari 10, baru kenakan harga 10, baru kita kenakan harga 80 kali A, baru ini else, baru kita buat C sama dengan 100 kali A. Ini juga boleh. Ini seperti ini ya, else if, karena ini ada 3 pilihan, berarti yang pertama kita beri dulu yang paling tinggi. Jadi ketika programnya misalkan kita 49 pasti akan di sini dulu. Oh, dia lebih besar 50. Oh, tidak. Kalau kita langsung A lebih besar 10, misalnya 49, nah itu akan langsung dipenuhi programnya. Dia tidak bisa else di yang 50, itu kan dia tetap terpenuhi. Jadi adik-adik harus perhatikan lagi cara menentukan mana yang lebih dulu kalau seandainya seperti ini ya. Coba kita running dulu. Lalu kita save. Latihan if 3. Nah, jumlah kertas kita coba langsung ke 100. Jadi berarti harga yang dibayar 50 dikalikan dengan kali A. Ya, 100 jadi 5.000 rupiah ya. Boleh kita tambahkan di sini rupiah. Ya, misalkan 5. Oh iya sih. Rupiah, sorry ya, saya ada salah. Saya taruh di sini ya. Ini harus slash n. Oke. Kita running dulu. Kalau 20 ya 1.600 rupiah. Kalau jumlah kertas yang akan dicetak 600 rupiah. Nah, sekarang kita lihat sebelumnya dulu ya. Kita lihat ke program dan ini. Nah, adik-adik juga bisa gunakan yang ini. Mau B duluan kah? Pakai B, itu terserah. Intinya permintaannya adalah inputannya jumlah kertas, harga yang harus dibayar atau harga totalnya. Nah, sekarang kita lihat. Saya buat ini baru dulu ya, untuk memperjelas kenapa tidak bisa A dan A10 ya.
apa 10 terlebih dahulu. Misalkan program yang sama. Ini kita coba saja. Nah, seperti yang sudah saya bilang, nah ini kita harus banyak mencoba. MATLAB itu tidak bisa, kamu hafal ini tidak bisa. Tapi kalau kamu mencoba, ya pasti akan dengan sendirinya ketika dimintai program lain, kamu langsung, maksudnya ada tahulah harus buat apa. Misalkan ya, ini saya coba, kita bisa tidak? Ya ini 10 ya. Berarti ini 80, yang ini 50. Oke, sekarang tadi latihan ini apa? Dia latihan if 3. Sorry ya, ini saya ubah, ini jadi 10. Misalkan ya, kalau kalian salah memberi ini. Coba ya, saya running. Latihan if 3. Misalkan saya pilih langsung 100. Nah, sekarang lihat. Harusnya ketika 100 yang lebih besar dari 50 kan dikenai 50 dikalikan dengan harga, berarti harusnya 5.000 rupiah. Tapi yang muncul adalah 8.000 rupiah. Mengapa demikian? Nah, ini karena kalian salah memberikan if statementnya. Nah, kalian lihat, kalau yang ini bandingkan ya, ini A lebih besar 50, lalu A lebih kecil 10, lalu yang berikutnya. Nah, yang ini kamu buat A lebih kecil 10, baru A lebih besar 50. Kenapa program ini jadi salah? Nah, ini hati-hati untuk yang ini. Karena ketika kamu bilang A lebih besar 10 terlebih dahulu, nah, itu akan bacanya true bukan false, karena 100 itu yang di sini ketika yang dicetak adalah 100 lebih besar, dia langsung ketika di if statement A lebih besar 100 itu lebih besar dari 10. Dia tidak mungkin ke yang salah, pasti dia langsung ke true. Dia tidak akan baca lagi ini. Kalian lihat, dia langsung ke true, jadi bacanya C sama dengan 80 kali 100 lalu N. Nah, yang ini sudah tidak mungkin lagi, tidak mungkin ke sana. Bisa paham? Jadi hati-hati untuk menentukan if statement ini. Oleh karena itu, kita ya supaya aman, kita lebih dahulukan yang 50 dulu. Supaya yang 50 misalkan 100, that true. False-nya jelas kalau lebih kecil dari itu. Misalkan lebih kecil dari itu kita 20. 20. Ini kan langsung muncul. Kita lihat yang program ketiga yang ini. 100, ya benar. Ketika kita bilang 20, ini kan langsung false, jadi jelas dia pasti ke program ini, dicek di program yang ini. 20 juga masih lebih besar dari 10, berarti dia true. Kalau kita masukkan 5 ke sini, false, sampai di sini 5 masih false, baru kita ke yang ini. Oke. Bagaimana adik-adik bisa paham dengan apa yang saya jelaskan tentang statement if and, statement if else and, dan statement if else and. Bagaimana, sudah paham perbedaan ketiga bentuk if tersebut? Nah, untuk latihan adik-adik supaya semakin mahir memahami tentang penggunaan statement if else and if else and if else and, itu silakan lihat latihan-latihan yang akan saya berikan dan akan saya bahas di video selanjutnya. Tapi saya harap adik-adik sebelum melihat video saya, adik-adik buat dulu programnya. Buat dulu, lalu nanti kalau memang tidak paham baru lihat program saya. Tapi kalau sudah paham ya sudah, berarti video ini sudah cukup menjelaskan tentang statement if else and. Ini untuk latihan nomor 1 dan 2. Silakan adik-adik screenshot soalnya, lalu adik-adik lihat. Ini juga lihat di soal yang nomor 3-nya. Lalu yang ini 4. Oke, nomor 3 silakan adik-adik screenshot. Nomor 4 yang ini. Nah, silakan adik-adik memilih kira-kira saya harus gunakan yang mana.
if and, if else and, atau if else if else and. Itu silakan adik-adik nanti jadi bisa saja setiap orang dengan program yang beda tapi minimal menjawab soal. Oke. Demikian penjelasan saya terkait pernyataan bersyarat statement if, else, and. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.